Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa iya Downtown Plus ini beneran sukses? Yuk kita bedah bareng-bareng. Lihat angka ini, 500.000. Gede banget kan? Nah, dari sinilah kita mulai penelusuran kita. Tapi 500.000 apa nih sebenarnya? Yuk, bener banget. 500.000 pelanggan yang bayar loh cuma dalam waktu kurang dari 3 minggu. Buat layanan barunya Hitoshi Matsumoto, Downtown Plus, ini sih awal yang, wah, meledak banget. Nggak bisa dibantah lagi, ini sukses besar di awal. Tapi gini, untuk ngerti kenapa Downtown Plus bisa sesukses ini, kita nggak bisa langsung lihat angkanya aja. Kita harus mundur sedikit. Kita perlu kenalan dulu sama orang di baliknya, dan kenapa dia sampai cabut dari dunia TV. Ini dia orangnya, Hitoshi Matsumoto. Dan dia ini bukan cuma komedian biasa loh. Dia itu raksasanya industri hiburan Jepang. Selama puluhan tahun, bareng grupnya, Downtown, dialah yang ngebentuk wajah pertelevisian di sana. Jadi kebayangkan, statusnya yang segede itu, bikin kepergian dan kembalinya dia jadi pertaruhan yang, wah, tinggi banget risikonya. Nah, di sini nih ceritanya jadi menarik. Kita bisa lihat alurnya jelas banget. Awalnya dia raja di TV, terus kena kontroversi yang bikin dia harus menghilang sejenak. Justru dari situ muncul jalan buat dia comeback dengan cara yang benar-benar baru, yaitu lewat Downtown Plus. Oke, sekarang kita masuk ke arena barunya dia. Platform ini tuh bukan sekedar rilis layanan baru biasa ya. Ini lebih kayak sebuah langkah strategis, manuver yang lahir karena keadaan yang mepet, tapi sekaligus jadi peluang besar. Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Dulu di TV, modelnya kan bergantung sama sponsor dan penonton umum. Sekarang, dengan Downtown Plus, wih, beda total. Mereka nggak lagi cari sponsor, tapi langsung jualan ke penggemar setia mereka. Ini model bisnis yang sama sekali lain. Ibaratnya, pindah dari media konvensional ke, creator ekonomi. Terus, dengan bayar sekitar 1.100 yen sebulan, apa aja sih yang didapetin sama 500.000 orang itu? Well, mereka dapat konten baru yang eksklusif, yang nggak ada di tempat lain. Terus bisa nonton lagi acara-acara lama mereka yang legendaris. Dan semuanya bisa diakses dari mana aja, PC, HP, TV. Ini benar-benar paket komplit yang dibikin khusus buat fans beratnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang dilematis. Di satu sisi, angkanya nunjukin ini sukses besar. Tapi di sisi lain, ada juga suara-suara sumbang, kritik dari pengguna. Nah, disinilah letak perdebatannya. Dari para fansnya, jelas banget. Mereka senengnya bukan main. Buat mereka, ini artinya idola mereka balik lagi. Dan kali ini, dengan kebebasan penuh buat berkarya. Sesuatu yang mungkin udah nggak bisa mereka dapetin lagi di TV biasa. Tapi, nggak lama kemudian, mulai deh muncul suara-suara yang lebih kritis. Pertanyaannya simple, tapi nusuk. Harganya segini, emang kontennya sepadan? Banyak nggak? Sering update nggak? Nah, keraguan utamanya ada di situ. Kalau kita bandingin langsung, jadi makin jelas. Harganya mungkin mirip-mirip sama layanan streaming raksasa lainnya, tapi jualannya beda banget. Downtown Plus itu nggak ngadu banyak-banyakan konten. Mereka jual eksklusivitas. Mereka jual brand Downtown itu sendiri. Jadi ini benar-benar main di pasar yang sangat spesifik, atau niche. Yap, oke, peluncurannya emang sukses, tapi itu kan baru permulaan. Pertanyaan besarnya adalah, momentum ini bisa bertahan nggak buat jangka panjang? Nah, ayo kita lihat apa aja tantangannya. Gini, poin paling pentingnya tuh di sini. Bikin konten original yang bagus itu biayanya nggak murah, mahal. Sebagian besar uangnya pasti lari ke situ. Nah, buat nutupin biaya ini terus-terusan, mereka butuh pelanggan yang setia, yang nggak cuma daftar di awal doang terus cabut. Jadi, ada 4 rintangan besar yang bakal nentuin nasib Downtown Plus. Pertama, mereka harus rajin rilis konten baru yang keren biar orang nggak berhenti langganan. Kedua, mereka harus bisa yakinin orang kalau harganya itu worth it. Ketiga, mungkin mereka harus mikir, bisa nggak platform ini jalan kalau cuma ngandelin mereka berdua? Dan yang paling penting, keempat, mengubah hype di awal ini jadi bisnis yang beneran menghasilkan untung. Intinya sih cuma satu. Bisa nggak mereka mengubah semangat dan dukungan fans di awal ini jadi sebuah mesin bisnis yang bisa jalan terus dan nguntungin dalam jangka panjang? Nah, itu dia PR besarnya. Oke, jadi kesimpulan sementaranya gimana? Yang jelas, apa yang kita lihat ini bukan cuma sekedar layanan streaming baru yang muncul. Penting banget buat kita lihat ini dari kacamata yang lebih luas. Downtown Plus itu bukan cuma soal comeback-nya Matsumoto. Ini adalah sebuah eksperimen besar. Uji coba buat model bisnis hiburan di masa depan. Di mana artis atau kreator bisa langsung nyambung ke fansnya, tanpa perlu lewat stasiun TV atau media tradisional lagi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas.
Apa kita lagi nonton lahirnya sebuah buku panduan baru? Sebuah formula comeback yang nantinya bisa dicontoh sama artis-artis besar lain yang pengen balik lagi dengan cara mereka sendiri? Jawabannya, apapun itu bakal nentuin wajah industri hiburan ke depannya.